Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita selamat datang pada acara praktikum kali ini, ya di blok 12 tentang endokrin. Kita akan berbicara tentang patologi yang bisa terjadi pada sistem endokrin pada tubuh manusia. Pada praktikum ini kita mempelajari tentang patologi dari kelenjar tiroid, kemudian paratiroid, kelenjar adrenal, kelenjar pituari atau hipofisis, kemudian dari kelenjar pankreas. Ya, tiroid ini adalah anatomi tiroid yang normal. Dia menghasilkan T3 dan T4. Ya. Patologi pada tiroid bisa berupa hipotiroid maupun hipertiroid, peradangan atau tiroiditis pada tumor yaitu adenoma yang jinak, kemudian tumor yang ganas, ya, ada beberapa macam jenisnya. Hipotiroid bisa juga berupa koloid goiter. Pada dewasa bermanifestasi myxedema, sedangkan pada anak-anak bermanifestasi kretinisme. Nodular hiperplasia atau disebut dengan sturmacoides macro et microfollicularis, ini adalah pembesaran yang mungkin banyak pada daerah-daerah endemi karena kekurangan yodium. Ya. Ini adalah jenis yang disebut dengan non-toxic goiter. Ya, sering banyak di daerah pegunungan. Penampang masanya akan gambaran ada nodular-nodular, ya irregular nodul, sedangkan pada mikroskopis nampak ada variasi dari ukuran dan bentuk folikel. Nah, ini nampak folikel-folikel tiroid yang besar ukurannya, lumayan berisi massa koloid. Ya, mungkin ada yang kosong ini karena pada pemrosesan lepas massa koloidnya. Kemudian pada folikel yang besar ini epitelnya adalah pipih, sedangkan pada folikel yang lebih kecil nampak epitel pelapisnya berbentuk boid. Nah, ini makroskopisnya pada nodular goiter ini berisi banyak koloid, ya. Massa koloid itu sebetulnya berwarna jernih, ya, tapi bisa juga berwarna kehitaman ini karena berisi bercampur dengan darah yang membeku. Sedangkan yang hipertiroid, ya, disebut dengan Graves' disease, ya, atau tirotoksikosis, ini toxic goiter. Karakteristiknya nanti ada gambaran hipertiroid, ya, yang disebabkan oleh adanya goiter yang difus, yang toksik. Kemudian kadang-kadang kita menemukan adanya exothalamus, ya. Mungkin ini karena proses autoimun, paling banyak pada wanita, ya. Dan insidensinya karena adanya positif HLA DR3 dan HLA B8 yang positif. Ya, ada mekanismenya, TSI-nya bereaksi dengan TSH pada reseptornya, memproduksi stimulating thyroid hormone. Kemudian TGI ini menstimulasi hiperplasia kelenjar dan terjadi pembesaran. Ya, ini ada autoimun yang berperan di sini. Nah, ini gambaran klinis dari hipertiroid, yaitu adanya exothalamus dan adanya massa di tiroid. Lengkapnya ada gambaran rambut yang tipis, exothalamus, ada penonjolan atau goiter. Kemudian karena dia hipermetabolisme, ada sweating, berkeringat, ada tachycardia. Kemudian ada berat badan yang menurun, oligomenorrhea,
dan tremor. Ini khas untuk gambaran Graves' disease. Selain juga ada nampak kelelahan dari otot-otot. Nah, berbeda dengan yang non toksik, yang toksik goiter ini nampak gambaran epitel yang tidak pipih namun malah kolumner seperti ini, dan folikelnya berbentuk papiler, ya, berbentuk papiler. Dan juga pada masa koloidnya ini ada gambaran mirip dengan adanya seperti digerogoti oleh binatang pengerat atau moth eaten, ya, pada bagian tepinya, ya, moth eaten. Nah, ini juga gambarannya folikelnya nampak papiler, kemudian epitelnya kolumner, dan ada gambaran moth eaten. Kemudian kita lanjut ke radang atau tiroiditis, ya, ini adalah inflamasi dari kelenjar tiroid, ya, bisa berupa akut supuratif tiroiditis, bisa berupa subakut granulomatous tiroiditis atau disebut dengan De Quervain tiroiditis, bisa juga kronik tiroiditis atau disebut dengan Hashimoto tiroiditis. Nama lainnya adalah struma lymphomatosa autoimun tiroiditis. Bisa juga disebut dengan Riedel struma. Nah, yang akut kita nggak ada gambarnya ini, ya. Yang kedua yaitu subakut granulomatous tiroiditis atau De Quervain tiroiditis. Nah, ini klinisnya ada seorang ibu yang pembesaran di tiroid, kemudian dioperasi. Ini hasil dari aspirasi jarum halus, nampak ada gambaran granulomatous dan ada sel raksasa pada pemeriksaan histopatologi dengan pengecatan HE, banyak sel raksasa, sel-sel epiteloid atau ya sel-sel granulomatous, kemudian ada juga neutrofilnya juga ada. Jadi subakut granulomatous tiroiditis. Kemudian yang kronis, ya, kronis autoimun Hashimoto tiroiditis. Ini sering terjadi pada wanita, banyak menyebabkan hipotiroidism. Pada awalnya dia hiper, kemudian normal, kemudian secara kronis dia akan hipotiroidism, hipotiroid. Ini berhubungan dengan antibodi antitiroglobulin, antitiroid peroxidase, dan anti TSH reseptor dan anti iodin reseptor antibodies. Mungkin dihubungkan dengan gangguan autoimun yang lain, yaitu anemia perniciosa, diabetes mellitus, Sjögren syndrome, ya. Ini menaik pada HLA, DR5 dan B5 yang positif. Ya, ini gambaran makroskopis dari kronik autoimun Hashimoto tiroiditis. Nampak gambaran kanan dan kiri hampir sama besarnya, dan ada nodul yang irregular dan kapsulnya masih utuh. Mikroskopisnya nanti akan nampak adanya banyaknya infiltrasi dari sel-sel inflamatori, ya. Ini Anda lihat ada infiltrasi dari sel-sel limfoid yang kadang-kadang membentuk germinal center, ya, germinal center. Kemudian pada bagian tiroidnya, folikel tiroidnya, dia mengalami atrofi. Nah, ini juga jelas adanya germinal center dari infiltrasi dari sel-sel limfoid yang banyak, yang padat. Kemudian mungkin juga ada sel-sel yang mengalami sel-sel epitel folikel limfoid yang mengalami metaplasia menjadi Hurter cell. Nah, ini adalah klasifikasi dari tumor di tiroid, ya, dari WHO klasifikasi. Jadi untuk tumor tiroid ini, ya, ada follicular adenoma jinak, ya, ada hyalinthine trabecular tumor, kemudian gambaran tumor yang masih berkapsul, ada follicular tumor dengan
potensial malignan yang masih belum jelas, kemudian diferensiasi tumor, ya. Bisa juga non-invasif folikular tiroid neoplasm dengan gambaran inti yang seperti ground glass atau papillary like nuclear feature, ya, tapi tidak gambaran invasifnya tidak ada. Kemudian jaringan klasifikasi yang lain adalah papillary thyroid carcinoma. Papillary carcinoma bisa juga bentuknya folikular atau folikular varian dari papillary thyroid carcinoma apabila ini nampak adanya ground glass dari inti yang khas untuk papillary thyroid carcinoma. Bisa juga masih encapsulate varian of papillary tumor carcinoma. Bisa juga berupa columnar cell variant of papillary tumor carcinoma. Bisa juga mengalami metaplasi oncocytic variant of papillary tumor carcinoma. Ini yang papiler, ada bisa juga yang bentukan dari folikular thyroid carcinoma, non otherwise significant, ada yang minimal invasif. Kalau yang tadi non invasif ya, yang ini adalah yang minimal invasif. Encapsulate angio invasif, masih berkapsul tapi nampak gambaran angio invasif. Kemudian invasif luas, widely invasif. Bisa juga sel-selnya sudah mengalami metaplasia atau Hartel cell tumor atau oncocytic cell tumor. Bisa berupa yang jinak adenoma, kalau ada infiltrasi maka Hartel cell karsinoma. Bisa juga polydifferentiated thyroid carcinoma, bisa juga anaplastic thyroid carcinoma, bisa juga squamous cell carcinoma. Bisa juga berupa medullary thyroid carcinoma atau mixed medullary dan follicular thyroid carcinoma. Bisa juga berupa mucoepidermoid carcinoma, sclerosing mucoepidermoid carcinoma dengan eosinofilia. Bisa juga berupa mucinous carcinoma, ectopic thymoma, spindle epithelial tumor dengan diferensiasi mirip dengan timus, intrathyroid thymic carcinoma. Bisa juga berupa paraganglioma dan mesenchymal stromal tumor. Paraganglioma bisa peripheral nerve sheath tumor berupa schwannoma atau malignant peripheral nerve sheath tumor. Benign vascular tumor berupa hemangioma, cavernous hemangioma atau limfangioma. Bisa yang ganas adalah angiosarkoma. Bisa juga berasal dari smooth muscle tumor yaitu leiomyoma atau leiomyosarkom. Bisa juga solitary fibrous tumor. Hematolymphoid tumor, Langerhans cell histiocyte, dorsai dormant disease, follicular dendritic cell sarcoma. Bisa juga primary thyroid lymphoma. Bisa juga berasal dari germ cell tumor, benign teratoma, hematoteratoma atau malignant teratoma. Ya, belum pernah dapat saya. Bisa juga secondary tumor. Jadi adenoma atau benign tumor dari tiroid ini biasanya soliter, nampak gambaran nodul, ya. Bisa juga histologinya berupa folikular atau mengalami metaplasi Hartel cell. Seringnya non fungsional, jadi tidak ada hubungannya dengan menaikkan T3 atau T4, tetapi kadang-kadang juga menyebabkan hipertiroidisme. Pada perempuan banding dengan laki ada 7:1, banyaklah perempuan ya. Follicular adenoma bisa berupa embryonal adenoma, fetal adenoma, simple adenoma, colloid adenoma, Hartel cell adenoma atau atypical adenoma. Ini yang membuat kadang-kadang susah pada pemeriksaan aspirasi dalam halus, nampak ada gambaran atypical padahal dia adalah jinak yaitu atypical adenoma. Ini adalah embryonal adenoma, gambarannya nampak folikelnya belum matur ya, embryonal. Ini adalah colloid adenoma ya, dengan fibrosis yang banyak, kemudian ada kistik, perubahan kistik dan ada perdarahan. Ini juga follicular adenoma dengan bagian kistik soliter. Ini mikroskopisnya follicular adenoma dengan diferensinya bagus, folikel mirip dengan normal tiroid yang normal.
neofetal adenoma, ya, ini ada kapsulnya. Ini yang mengalami metaplasia onkositik, ya, atau hardware cell adenoma dengan sitoplasma eosinofil yang banyak dengan inti yang lebih reguler. Sedangkan tumor yang ganas berupa papillary carcinoma, follicular carcinoma, medullary carcinoma, anaplastik tadi ya sudah diklasifikasi WHO tahun 2017. Nah, untuk aspirasi jarum halus memang kadang-kadang kita kesulitan untuk diagnosis, tetapi setelah ada sistem Bethesda ini maka akan memudahkan kita untuk mendiagnosisnya, yaitu yang kelas pertama adalah non diagnostik atau unstratified. Kalau kita hanya mendapatkan cairan saja, spesimennya tidak ada selnya, atau hanya darah saja, atau penuh dengan artefak yang lain. Bisa juga yang kelas 2 adalah benign, ini dengan gambaran adanya nodul folikel yang benign, ada adenomatoid nodul, koloid nodul. Bisa juga yang benign adalah berisi banyak sel-sel limfositik, ya, atau Hashimoto thyroiditis. Ya, ini jinak. Kemudian atau nampaknya ada gambaran granulomatous atau granulomatous subakus thyroiditis atau yang lain. Kemudian yang kelas 3 ini ada ATP of undetermined significant or follicular lesion atau undetermined significant. Yang keempat ini adalah follicular neoplasm, yang mungkin ini adalah neoplasa atau kemungkinan adalah neoplasma yang folikular. Nah, secara penelitian memang ini mau jinak atau ganas, secara penelitian ternyata gambaran folikular neoplasm ini yang jinak 3, yang ganas 1, jadi 3:1 untuk yang jinak sampai dibanding yang ganas. Kadang-kadang juga ada yang tipe yang onkositik atau hardware cell type. Kemudian yang 5 ini adalah kemungkinan ganas. Kemungkinan ada papillary carcinoma, kemungkinan ada medullary carcinoma, kemungkinan adalah karsinoma metastatik atau limfoma atau yang lain. Di sini tidak ada kemungkinan folikuler. Kalau ada kemungkinan folikuler, lanjut ke kelas 4 folikuler neoplasm. Kemudian yang ke-6 ini adalah malignant, bisa berupa papillary thyroid carcinoma, polydifferentiated carcinoma, medullary thyroid carcinoma, undifferentiated anaplastic carcinoma, squamous cell carcinoma dengan gambaran yang dicampur dengan gambaran lain, atau karsinoma metastatik, ya, bisa non-Hodgkin limfoma atau yang lain. Ini yang papillary thyroid carcinoma, ini paling banyak. Kanker tiroid yang paling banyak, ya 90% adalah papillary thyroid carcinoma. Usianya antara 20 sampai 50 tahun, nggak terlalu tua ya. Perempuan sama laki-laki 3:1. Kemudian papillary ini tumbuh dengan gambaran adanya inti yang kosong atau ground glass. Prognosisnya bagus dibanding dengan tumor tiroid yang lain. Dan kadang-kadang dia metastasis melalui limfonodi. Kemudian ini dapat bagus diterapi dengan radioterapi. Kalau bisa juga menginvasi ke limfatik dan menyebar ke limfonodi regional. Ini gambaran makroskopis dari papillary thyroid carcinoma, ya, nampak gambaran papilar begitu. Kemudian ini dari fine needle aspirasi biopsi atau aspirasi jarum halus, nampak adanya sel dengan inti yang kosong ini atau ground glass nuklei. Ya, ini khas untuk papillary carcinoma. Nah, selain kistik bisa juga padat, ya, gambarannya papillary tumor carcinoma, papillary thyroid carcinoma, maaf. Nah, gambarannya papilar seperti ini dan intinya nampak kosong. Ini adalah gambaran dengan papilar yang nampak sempurna, ya, papilar gambarannya. Oke, ini nampak intinya yang kosong atau ground glass. Kadang-kadang juga kita temukannya ada kalsifikasi yang disebut dengan posthumous bodies. Nah, yang selanjutnya yang kedua yaitu follicular thyroid carcinoma, ya.
Ini biasanya solid, ya, gambarannya makroskopis, ada bagian yang mengalami hemoragi. Nah, ini gambarnya folikular, ya, ada lumayan berisi massa koloid juga. Nah, ini bedaan antara folikular tiroid karsinoma, antara adenoma dengan yang karsinoma. Ya. Inilah karsinoma, ini adenoma. Sehingga Anda bisa bayangkan sulitnya mendiagnosis secara histologi apakah ini folikular tiroid karsinoma yang jinak atau ganas, karena kita nggak bisa melihat adanya infiltrasi sel-sel tumor. Ini adalah infiltrasi sel-sel tumor yang bisa nampak pada pemeriksaan histopatologi, karena sel-selnya bisa sama-sama kecil, ya. Kadang-kadang ATP pun tidak sel-sel ATP pun tidak menunjukkan bahwa dia ganas, ya. Yang menunjukkan ganas atau tidaknya adanya infiltrasi dari sel-sel tumor tersebut, ya. Ada juga yang adenoma, yang atipikal adenoma, ya. Sel-selnya ATP tapi dia adenoma. Ini nampak abdomen, dan memang khasnya memang biasanya kalau yang ganas itu kapsulnya tebal, ya, yang tipis biasanya yang adenoma. Nah, ini gambaran ini sudah jelas ganas karena dia menginvasi ke pembuluh limfe, ya. Di dalam pembuluh limfe ini ada trombus dari sel-sel tumor. Yang ketiga tentang medullary thyroid carcinoma. Ya. Ini dengan gejalanya gambaran sama dengan yang sekresi endokrin, carcinoid syndrome atau carcinoid atau Cushing syndrome (ACTH). Kemudian ada diare seperti pada sepertiga kasus. Bisa juga ada menyebabkan sekresi dari vasoaktif intestinal peptide. Bisa juga ada prostaglandin dan kinin yang lain. Kemudian ada juga familial medullary thyroid carcinoma dengan gambaran hipertensi, episodik hipertensi, kemudian sekresi dari katekolamin dan pheochromocytoma. Terapinya dengan tiroidektomi, tapi bisa ukuran sepertiganya. Five-year survival rate-nya ada 75%. Ini medullary carcinoma, gambaran maka disebut medullary karena memang tumor ini tidak keras, ya, lunak, maka disebut dengan medullary carcinoma. Medullary thyroid carcinoma, gambaran khasnya ada sel-sel poligonal poligonal dengan dibatasi oleh diantaranya ada kolagen, jaringan ikat kolagen seperti ini, ya, yang homogen seperti ini. Kalau dicat dengan kongorat stent maka nampak gambaran kemerahan ini, ya. Ini menunjukkan adalah massa amiloid. Ini juga massa amiloidnya banyak, ya. Dengan ekstraselular material ini dengan molekul kalsitonin yang dihasilkan oleh sel-sel neoplastiknya. Ya, ini selanjutnya yang keempat adalah anaplastik karsinoma dari tiroid, ya. Ini dari pasien yang diotopsi, ini atau operasi, ya. Ini laringnya diambil karena laringnya sudah terinfiltrasi oleh sel-sel tumor, ya. Ini trakeanya, ya. Ini tumornya dari tiroid. Nah, gambarannya sangat anaplastik, ya. Jadi sel-selnya sangat atipia dan polimorfi. Anda lihat bentuknya sudah irregular, kebanyakan irregular, mungkin ada bulat, ada yang lonjong, tapi kebanyakan ada irregular. Dan ini ada mitosis, ya. Mitosisnya banyak, sel-selnya bizar atau aneh. Kita lanjut ke paratiroid. Hampir sama dengan yang tiroid, di paratiroid itu ada hiperparatiroid, hipoparatiroid atau pseudo hipoparathyroidism. Hiperparatiroid ini bisa dari primary, secondary atau tersier. Yang hipoparatiroid ini bisa karena surgery, kongenital, primary atau familial. Pseudo hipoparatiroid ini ada dua tipe 1 dan 2. Ya. Yang hiperparatiroid yang primer adalah yang banyak adalah adenoma, 75-80% adalah adenoma bentuknya. Ya. Kalau yang secondary ini karena overaktivitas dari
kelenjar paratiroid, ya, karena depresi kronis dari level kalsium di serum, misalnya pada gagal ginjal, ya. Sedangkan yang tersiari hiperparatiroid ini terjadi dari adanya hiperkalsinemia, ya. Nah, operasi paratiroidektomi ini diperlukan. Nah, ini contohnya ada paratiroid adenoma yang tumbuh pada bagian kiri bawah paratiroid gland. Kalau dipotong paratiroid gland ini pada adenoma bisa warnanya kecoklatan, bisa juga kekuningan seperti ini dengan bagian perubahan kistik maupun ada perdarahan. Nah, ini mikroskopisnya para paratiroid adenoma, sel-selnya masih seperti sel yang normal, hiperselular, homogen, dan vaskularitasnya masih bagus. Ini dengan banyak infiltrasi dari limfosit pada paratiroid adenoma. Ini juga paratiroid adenoma dengan struktur follicle yang mirip dengan massa koloid di tiroid. Ini mengalami oncocytic cell, jadi ada perbedaan sel, yaitu yang ini adalah yang tidak mengalami metaplasia, yang eosinofil ini mengalami metaplasia. Jadi nampak percampuran antara Gift cell dan oncocytic cell. Bisa juga bukan adenoma tapi hiperplasia, Gift cell hiperplasia dengan multinodular pattern of ground. Kalau ini karsinoma, paratiroid karsinoma. Ini nampak sel-selnya infiltratif di antara jaringan ikat atau otot. Nah, ini kalau pembebasan kuat berjelas bahwa sel-selnya atipia dan polimorfi dengan inti yang hiperkromatis. Kadang-kadang intinya juga ada yang dua. Nah, ini nampak paratiroid karsinoma menginfiltrasi kapsul. Nah, ini paratiroid dengan perubahan di tulang, di paratiroid dengan gambaran reabsorpsi dari trabekulat tulang, ya, dan nampak adanya banyak osteoklas. Ini tersiari hiperparatiroid, ya, ini tidak bisa dibedakan dengan primary gift cell hiperplasia. Adrenal gland, ya, jadi gland di adrenal itu tadi dibagi dua, yaitu bagian luar adalah korteks, bagian dalam adalah medula. Yang di korteks bisa patologinya berupa hiperkortisisme atau Cushing syndrome, bisa dengan hiperaldosteronisme atau adrenal virilisme atau hipokortisisme. Yang medulari pheochromocytoma atau medulloblastoma. Nah, ini adalah normal gland, bagian yang lebih gelap tengah ini adalah medula, bagian yang pucat ini adalah bagian korteksnya. Nah, normalnya seperti ini, jadi ada dibagi tiga, ada 3 layer, yaitu yang A ini adalah zona glomerulosa, zona fasciculata, dan zona reticularis yang C ini. Ini ada hiperplasia dari korteks adrenal, ada gambaran multinodular pattern di pertumbuhannya. Nah, ini juga hiperplasia dari adrenokortikal, nampak korteksnya berwarna kekuningan, menebal, multinodular. Ini adalah gambar mikroskopis dari adrenokortikal hiperplasia. Ada primary pigmented nodular adrenokortikal hiperplasia. Ada sel-sel eosinofil campur dengan pigmen kecoklatan, dan juga nampak adanya sel-sel dengan sitoplasma yang jernih dan juga nuklear yang aneh. Adrenal kortikal adenoma, tadi ada yang granulosata, fasciculata, dan reticularis. Ya, biasanya dari monoklonal, dari satu macam sel. Ini adalah gambaran makroskopis dari tumor yang nampak berbatas tegas, ya. Mungkin ada bagian sedikit perdarahan dan nekrosis, warnanya kekuningan. Ini gambarannya sesuai dengan sekresi dari aldosteron. Ini kekuningan juga, ya, berbatas tegas,
Di bagian tengah adalah medula, bagian pinggir ini yang kuning adalah korteks yang mengalami, ini adalah korteks yang mengalami adenoma. Jadi tumor adenoma. Ini juga adenoma korteks adrenal. Ada juga adrenal aneurysm atau adenogenital syndrome. Ini bisa dari congenital enzim defect, bisa juga karena adanya tumor di korteks adrenal yang menghasilkan produksi kortikal yaitu ACTH dan dipropagasi dari produksi steroid androgenik. Karakteristik kliniknya adalah pada wanita virilism dan pada laki-laki nampak pubertas prekok di awal. Ini edema adrenokortikal, ini yang jenis yang vasikulata ya. Ini yang retikularis. Kalau yang tadi adenoma jinak, kalau ini adalah ganas, nampak sel-selnya atipia dan polimorfi, intinya hiperkromatis, ya. Kemudian mitosisnya banyak. Ini adalah adrenokortikal karsinoma. Bisa juga adenoma korteksnya nampak kehitaman pada sindrom Cushing. Secara klinisnya nanti nampak ada flushing atau red face pada Cushing syndrome. Bisa juga ada perusakan karena perdarahan yang ada di Waterhouse-Van der Hoorn syndrome. Ini adrenal korteks yang adenoma juga. Bisa juga mengalami metaplasia onkositik, onkositoma adrenal, onkositoma. Ini dengan HE, anti mitokondrial immune staining, nampak bahwa dia dari kotak neoplasia ini pemeriksaan inhibin ya. Pada adrenal korteks neoplasia positif. Alos juga begitu. Melan A dia juga positif. Ada juga gambaran dengan lipid laden clear cell, ini mirip dengan vasikulata layer. Nah ini ada sekarang seperti adrenal cortical adenoma, ada disebut dengan spirolacton bodies. Ini gambarannya dengan gambaran konsentrik laminal eosinophilic structure. Adrenal cortical carcinoma ini juga, ini yang karsinoma tadi yang adenoma ya, ini batasnya sudah nggak jelas. Ini Anda lihat ini adalah ginjal ya, ginjal ini adrenal yang mengalami menjadi tumor. Sedangkan pada medula bisa paikromositoma seperti ini masih ada sisa-sisa dari adrenal korteks damak medula, dan medula menjadi tumor seperti ini, paikromositoma. Yang ini adalah normal, yang ini adalah tumor dengan paikromositoma. Ya, paikromositoma. Yang normal, yang coklat ini adalah paikromositoma. Ini ada adrenal tisu, yang ini adalah paikromositoma. Paikromositoma juga. Ya. Ada juga neuroblastoma di adrenal. Ya. Gambaran bisa seperti ini, ada banyak bagian yang nekrosis dan perdarahan. Ini ada ginjal yang masih normal ya. Nah ini sel-selnya nampak ukurannya kecil ya, nggak terlalu besar. Bisa juga raksasa seperti ini, ya, dengan inti yang irregular. Membentuk gambarannya apa ya? Ini adrenal paikromositoma tadi ya sama ya. Ini mikroskopisnya nampak adanya zel balen konfigurasi. Ada adrenal paikromositoma ya, dengan sel-sel yang sitoplasmanya amfofilik. Ada neurogenik primitif sel yang sel-selnya kecil-kecil. Ya. Kemudian kita berlanjut ke kelenjar pituitari atau hipofisis. Nah, hipofisis letaknya di sini.
Ini normalnya. Nah, ada dua bagian ya, yaitu adenohipofisis dan neurohipofisis. Yang kiri ini adalah neurohipofisis, yang sebelah kanan adalah adenohipofisis. Ya, pada neurohipofisis nampak gambarannya mirip dengan sel glial atau sel saraf. Ya. Kemudian yang adenohipofisis ini ada bermacam-macam sel, yaitu acidonofilik, basofilik, dan kromopop. Yang pink acidonofilik ini menghasilkan growth hormone GH dan prolaktin PRL, sedangkan yang basofilik yang purple ini, dark purple ini menghasilkan ACTH ya, dan juga thyroid stimulating hormone, dan juga gonadotropin dan follicle-stimulating hormone, luteinizing hormone. Kemudian yang pucat kromopop ini belum ketahui sekresinya. Kemudian neoplasma pada hipofisis atau pituitari, ya. Ini letaknya di sini di cella turcica. Nah, ini gambarannya dari mikroskopis dari pituitary adenoma dengan kapsulnya, ya. Nampak sel-selnya monoton, ya. Small round cell. Ini mikroskopisnya nampak gambaran prolaktin ya, dengan centang pembunuhan dia positif. Nah, ini kromopop pituitary adenoma, sel-selnya atipia dan polimorfi. Nampak mungkin ada gambaran pemimpinan supraorbital ridge, kemudian hidung dan rahang ini dengan gigi-gigi yang nampak renggang. Kemudian mungkin ada abnormal glukosa toleransi test, glukosuria dan poliuria. Kemudian pada tangan dan kakinya nampak berukuran besar. Kemudian mungkin klinisnya ada antroposis, peripheral neuropathy, sexual dysfunction. Kemudian jangkauannya ada cardiomegaly, hypertension, ada gonorrhea. Nggak bisa. Kemudian yang terakhir tentang pankreas endokrin, mungkin di blok ini sudah pernah ya, di blok alimentari ya. Ada glukagon yang alfa, yang beta itu menghasilkan insulin, delta D itu somatostatin, delta D1 ini vasoaktif intestinal polypeptide. Kemudian yang PP ini adalah human pancreatic polypeptide, yang C adalah serotonin substan P-metilin. Ya, ini gambaran makroskopis dari tumor dari endokrin pankreas. Ya. Ini alpha sel tumor, gambarannya nampak total pankreatomi ya. Ini ada gambaran fokus-fokus yang perdarahan dan fokus yang nekrosis. Gambarnya alpha sel tumor, ini gambar seperti ini. Ini bisa dari alpha maupun beta ya. Bisa juga gastrinoma, ini adalah tumor ganas ya. Bisa juga letaknya bukan di gaster, bisa juga di ekstra pankreatik. Maaf, bukan di pankreas, tapi bisa di ekstra pankreatik. Ini menghasilkan hipersekresi dari gastrin dan hipergastrinemia, berhubungan dengan sindrom Zollinger-Ellison. Nampak hipersekresi dari gastrik yaitu HCl. Bisa menyebabkan penyakit peptic ulcer ya, dan hipergastrinemia. Kemudian ada yang gisel tadi alpha, ini gisel. Ada gambaran seperti rosette ya, rosette light ya, gambaran seperti kelenjar dengan gambaran rosette, gisel tumor ya, gastrinoma. Alhamdulillah kita sudah selesai, kita sudah mempelajari mengenai patologi alat-alat reproduksi yang ada pada manusia. Tetap semangat untuk belajar.
Silahkan nanti dipelajari dengan baik supaya nilai mini kuis, kemudian pada kegiatan dan nilai laporan Anda maksimal dan juga pada post-testnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.